wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Medan dengan nomor NIM 81775217002. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis terbagi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Di sekitar kita ternyata banyak hubungan antara makhluk hidup yang gak selalu saling menguntungkan. Salah satunya adalah simbiosis parasitisme. Contohnya bisa kita lihat pada pohon manggis yang ditumbuhi benalu. Sekilas terlihat biasa saja, tapi sebenarnya benalu sedang mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Akibatnya, pohon manggis jadi dirugikan. Sementara benalu justru tumbuh dengan mudah. Hal yang sama juga terjadi pada pohon belimbing. Nah, benalu menempel dan menyerap sari makanan, membuat pohon belimbing menjadi kurang sehat. Tapi bagi benalu itu justru cara yang paling praktis untuk bertahan hidup. Berlanjut ke hewan, misalnya kucing dengan kutu. Kutu hidup dengan menghisap darah kucing, membuat kucing merasa gatal dan tidak nyaman. Namun, bagi kutu, ini adalah sumber makanan utamanya. Nah, ada juga contoh lain yang sering kita alami adalah manusia dengan nyamuk. Gigitan nyamuk bukan hanya menimbulkan rasa gatal, tapi juga bisa membawa penyakit. Di sisi lain, nyamuk mendapatkan nutrisi dari darah manusia. Dan yang terakhir, pada pohon jambu yang diserang ulat. Daun dan buahnya dimakan hingga rusak, membuat tanaman terganggu pertumbuhannya. Tetapi bagi ulat ini adalah makanan untuk melanjutkan hidupnya. Nah, teman-teman, selain parasitisme, ada juga hubungan lain yang disebut komensalisme. Berbeda dengan sebelumnya, di sini hanya satu pihak yang diuntungkan. Sementara pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya bisa kita lihat pada paku sisik naga yang hidupnya menempel pada pakis haji. Paku sisik naga memanfaatkan tempat tersebut untuk menempel dan mendapatkan sinar matahari. Sementara pakis haji tetap tumbuh seperti biasa tanpa terganggu. Hubungan serupa juga terjadi pada saat paku sisik naga menempel pada pohon bugenvil atau bunga kertas. Tanaman ini hanya digunakan sebagai tempat merambat agar paku sisik naga bisa menjangkau cahaya matahari dengan lebih mudah. Pohon bugenvil sendiri tidak mengalami kerugian. Kita juga bisa menemukan paku sisik naga yang tumbuhnya di pohon-pohon besar di pinggir jalan, seperti pohon durian atau pohon akasia. Paku tersebut mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan pohon besar tetap tidak terpengaruh oleh keberadaan paku tersebut. Jadi, dari contoh-contoh ini terlihat bahwa dalam simbiosis komensalisme, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sementara yang lainnya tetap netral. Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa hubungan antara makhluk hidup menunjukkan adanya simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Pada bunga asoka dan kupu-kupu, bunga terbantu dalam proses penyerbukan, sedangkan kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Namun, saat dokumentasi, kupu-kupu tidak terlihat karena pengambilan video dilakukan setelah hujan, sehingga kupu-kupu cenderung tidak aktif dan tidak keluar. Pada hubungan antara tanaman cabai dan semut, keduanya menunjukkan simbiosis mutualisme karena saling memberikan keuntungan. Semut berperan aktif dalam melindungi tanaman cabai dari serangan hama seperti ulat, kutu, dan serangga pengganggu lainnya. Kehadiran semut di sekitar tanaman membuat hama enggan mendekat karena semut akan menyerang atau mengusirnya. Dengan demikian, tanaman cabai dapat tumbuh lebih sehat dan tidak mudah rusak. Di sisi lain, semut juga memperoleh keuntungan dari tanaman cabai. Semut mendapatkan sumber makanan baik dari cairan manis yang dihasilkan tanaman maupun dari sisa-sisa organisme kecil yang ada di sekitar tanaman tersebut.
Hubungan ini menunjukkan bahwa kedua makhluk hidup saling membutuhkan dan kerjasama secara alami sehingga termasuk dalam simbiosis mutualisme. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat hubungan manusia dengan ayam juga termasuk mutualisme, karena manusia mendapatkan daging dan telur sebagai sumber makanan, sedangkan ayam diberi makan, diberi tempat tinggal, serta perlindungan dari predator. Yang terakhir adalah pohon mangga dan semut, di mana semut mendapatkan makanan berupa cairan manis dari kutu daun yang ada pada pohon mangga. Sementara pohon mangga diuntungkan karena semut membantu melindungi dari hama. Dari beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena setiap makhluk hidup saling membutuhkan dan saling memberi manfaat. Demikianlah video singkat dari saya mengenai simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Semoga teman-teman semuanya dapat mengambil sedikit manfaat dari video saya, walaupun video saya masih banyak kekurangannya, dikarenakan kita masih sama-sama belajar. Demikianlah video singkat saya, semoga kita bertemu kembali di video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.